Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gracia Kedang, NIM 19030300079, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan UTS Sosiologi Terapan, identifikasi masalah sosial, kenakalan remaja dengan metode Rocipi. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang ditentukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Definisi kenakalan remaja menurut para ahli. Yang pertama, musindik, perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Yang kedua, menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Yang ketiga, menurut Drs. B. Simanjuntak, SH, perbuatan anak-anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan antisosial yang ada di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif. Yang keempat, menurut Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah juvenile delinquents merupakan gejala patologis pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Yang kedua, penyebab kenakalan remaja. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor. Yang pertama, faktor intern. A. Faktor kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikosomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum adanya pegangan, sementara kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang. B. Kondisi fisik. Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan ada kaitannya antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang. Menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan kondisi tubuhnya. C. Faktor status dan peranannya di masyarakat. Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum, seringkali pada saat kembali masyarakat, status atau sebutan ex narapidana yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan. Yang kedua, faktor ekstern. A. Kondisi lingkungan keluarga. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan karir daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan kurangnya kebutuhan materi, melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. B. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial
masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudahnya menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal yang wajar, tindakan perkelahian antara anak muda yang dianggap biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menanggapi tindakan penyimpangan perilaku ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindakan penyimpangan di kalangan anak remaja. Yang ke-C, kondisi geografis atau kondisi fisik alam. Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus dapat juga menyebabkan terjadinya tindakan menyimpang dari aturan norma yang berlaku, lebih-lebih apabila individunya bermental negatif. Misalnya, melakukan tindakan pencurian dan mengganggu ketertiban umum, atau konflik yang bermotif memperebutkan kepentingan ekonomi. D. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial, dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Disintegrasi politik, konflik antar partai, terjadinya perperangan antar kelompok dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang menyimpan. Yang ketiga, upaya mengatasi kenakalan remaja. Masa remaja sebagai periode merupakan suatu periode yang syarat dengan perubahan dan rentannya muncul masalah. Untuk itu perlu adanya perilaku perhatian khusus serta pemahaman yang baik dalam penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya. Mengingat masa ini merupakan masa yang paling menentukan, selain itu perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri, guru, orang tua, dan pihak-pihak lain yang terkait agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah, sehat, dan bahagia. Berikut solusi dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja. Yang pertama, tindakan preventif. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui yang pertama, menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyesuaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etiket. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Yang kelima, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Yang keenam, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengumumkan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri dengan baik, sehingga keseimbangan diri yang serasi antara aspek rasio dan aspek emosi akan dicapai. Pikiran yang sehat akan mengarahkan remaja kepada perbuatan yang pantas, sopan, dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing. Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri, melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja dan membantu mengatasinya. Yang kedua, pendekatan melalui kelompok, di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kumpulan kecil tersebut. 2. Tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukum terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas berlaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku
tersebut jera dan tidak berbuat hal-hal yang menyimpang. Sebagai contoh, remaja harus menaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Di samping itu, perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggaran remaja itu dan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Kesimpulannya, kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Pengaruh dari lingkungan sekitar dan pengaruh budaya barat, serta pergaulan dengan teman sebaya dan tempat pendidikan. Untuk menanggulanginya, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, dan juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan mampu mengatasi kenakalan remaja.